Halo, apa kabar anak-anak kelas 11? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah anak-anak, ya kalian sudah cukup panjang ya liburnya, tetapi bukan berarti kalian libur, kemudian libur apapun, termasuk libur belajar. Tapi Bapak harap kalian tetap belajar di rumah dan juga membantu orang tua. Nah anak-anak, sekarang kita sedang mengalami wabah virus corona. Ya, jadi Bapak harap ya kalian menjaga kesehatan diri masing-masing. Makan makanan bergizi dan juga kalian batasi untuk keluar rumah. Dan jika pun terpaksa kalian keluar rumah, maka kalian wajib menggunakan masker. Dan kemudian juga kalian harus menjaga ya jarak dengan orang lain antara 1 sampai 2 meter. Kemudian juga kalau kalian bersin itu wajib ditutup ya dengan lengan bagian dalam. Dan juga kalian jangan lupa kalau sudah pulang ke rumah kalian harus cuci tangan dan kemudian mandi, ganti baju yang bersih. Nah anak-anak ya, wabah corona ini bukan main-main tetapi sangat serius. Jadi kita wajib untuk mengikuti aturan yang sudah pemerintah buat untuk kita. Kita harus taati dengan baik. Karena virus corona ini sudah mewabah di 213 negara. Jadi bukan hal yang main-main. Jadi mari kita jaga diri kita masing-masing dan lingkungan kita. Dan juga anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar melalui pembelajaran online ini. Bapak harap kalian bisa belajar dengan baik ya, karena kalian sebentar lagi akan kelas 12. Ya, kalian akan mencari perguruan tinggi yang kalian inginkan. Nah, kalian harus rajin belajar agar kemampuan kalian bisa masuk ke perguruan tinggi di mana kalian inginkan. Nah, mari anak-anak kita belajar hari ini PPKN untuk kalian semua. Bapak harap kalian bisa menyimak baik-baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita
bisa menimbulkan ancaman di bidang ekonomi. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang ini yang terjadi yang namanya pandemik COVID-19? Apakah ini termasuk ancaman atau bukan? Nah, kalian silakan nanti analisa. Kemudian ancaman di bidang ekonomi eksternal ya atau berasal dari luar. Ini yang pertama, adanya ketergantungan terhadap negara asing. Ya, misalnya contohnya kita membuat tempe, tetapi bahan bakunya masih diimpor dari luar, yaitu kedelai. Kemudian kita belum memiliki daya saing yang bagus, yang baik, yang berkualitas dengan negara lain, sehingga seringkali kita kalah, ya, produk kita kalah untuk bersaing dengan luar negeri. Kemudian yang selanjutnya adalah kinerja ekonomi yang belum baik. Kemudian yang selanjutnya adalah ancaman di bidang sosial, ya. Ini biasa disebut konflik horizontal. Nah, ini biasanya berdimensi SARA, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini timbul akibat kekerasan, ya, antar satu dengan yang lain, sehingga ini bisa menjadikan Indonesia lemah, ya, integrasi kita lemah karena adanya konflik horizontal ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah ancaman di bidang budaya. Nah, ini terjadi akibatnya dari globalisasi ya saat ini yang menimbulkan masuknya ya nilai-nilai dari budaya asing atau budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Nah, ini akan mempengaruhi nilai-nilai yang ada di tempat kita atau budaya bangsa kita, sehingga nilai-nilai budaya kita menjadi luntur. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang keenam, itu adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ini dalam buku putih pertahanan Indonesia atau BPPI 2008 menyatakan ya bahwa ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Nah, anak-anak sekalian, di bagian B kita belajar tentang strategi ya, mengatasi berbagai ancaman ya terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Nah, di sini dalam mengatasi ancaman militer maupun nir-militer, pemerintah melalui Departemen Pertahanan telah mengeluarkan ya yang namanya Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 atau disingkat BPPI 2008. Nah, di sini dikatakan yang pertama strateginya yaitu mengatasi ancaman di bidang teknologi. Ini upaya menghadapi atau menangkal ancaman berdimensi ideologi ya melalui kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif ya untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Ini langkah-langkah yang ditempuh dalam menghadapi ancaman berdimensi politik dirasakan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan ke dalam dan pendekatan ke luar. Kemudian yang ketiga yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, yaitu sistem dan upaya pertahanan ya negara yang ditempuh adalah dengan membangun ketahanan ya di bidang ekonomi melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Ya, kemudian yang keempat yaitu strategi mengatasi ya ancaman di bidang sosial budaya. Nah, untuk mengatasi ancaman terhadap sosial budaya ya pemerintah banyak menggalakkan program untuk meningkatkan rasa cinta terhadap budaya serta memberi batasan terhadap media yang memberi dampak buruk terhadap bangsa. Nah, anak-anak, kemudian yang kelima yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, dalam BPPI 2008 menyatakan fungsi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer
menempatkan TNI sebagai komponen utama. Nah, anak-anak sekalian kelas 11, ya kita lanjut ke bagian C, yaitu membangun ketahanan nasional. Untuk yang pertama, perspektif ketahanan nasional. 3 perspektif atau sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional, yaitu yang pertama, ketahanan nasional sebagai kondisi. Kemudian yang kedua, ketahanan nasional sebagai pendekatan, metode, atau cara. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ketahanan nasional sebagai doktrin. Nah, anak-anak sekalian, untuk yang kedua, gagasan ketahanan nasional. Nah, pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang menandakan berakhirnya atau ditinggalkannya konsep kekuatan. Ya, meskipun dalam ketahanan nasional ini sendiri terdapat konsep kekuatan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gagasan ketahanan nasional, ya. Konsep ketahanan nasional pada tahun 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Nah, demikian pembelajaran kali ini, anak-anak. Ya, kiranya ini dapat bermanfaat untuk kalian dan ada tugas untuk kalian. Kalian harap catat nanti tugasnya apa, akan Bapak perlihatkan pada slide berikut ini. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk tugas ada 2 untuk kalian kerjakan dengan baik. Ya, jadi tugas yang pertama, pertanyaannya adalah, menurut kalian dengan adanya pandemik COVID-19 di Indonesia, apakah ini bisa dikatakan sebagai ancaman terhadap NKRI? Jika iya, ancaman di bidang apa saja pandemik COVID-19 ini bisa terjadi? Jelaskan dengan argumentasimu. Ya, kemudian soal yang kedua, bagaimana upaya kalian sebagai warga negara Indonesia agar pandemik COVID-19 ini tidak sampai mempengaruhi keutuhan NKRI, atau jangan sampai NKRI jatuh karena pandemik COVID-19 ini? Jelaskan argumentasimu, ya, dan berikan contohnya. Nah, demikian tugasnya. Ya, kemudian untuk ketentuan pengerjaan tugas yang pertama, ya, jadi yang pertama ketentuannya, nah ini harus dikerjakan di Microsoft Word. Ya, yang pertama, penulisan tugas menggunakan paper size A4. Kemudian tipe fontnya Times New Roman, ukuran 12. Kemudian untuk spasinya 1,5. Jangan lupa berilah identitas nama, kelas, mata pelajaran, dan tanggal pengerjaan. Kemudian yang terakhir, file yang sudah kalian buat itu dikirim ke email Bapak, yaitu alamatnya di setiadi71@gmail.com. Ya, jadi sekali lagi dikirim ke email setiadi7171@gmail.com. Demikian anak-anak tugasnya. Bapak harap kalian bisa mengerjakan dengan baik, ya, dan tetap belajar. Oke, baik anak-anak, selamat belajar untuk kalian, ya. Tetap patuhi aturan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah. Ini demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Selamat berjumpa kembali anak-anak. God bless you.